Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Yunita Dwi Ababil. Saya biasa dipanggil Yunita, saya dari kelompok 6. Di sini saya dan teman-teman akan menjelaskan mengenai materi di pertemuan yang ke-12, yakni mengenai perubahan dan pengembangan dalam organisasi. Kelompok saya terdiri dari saya sendiri, Putri Yunita Dwi Ababil, yang kedua ada Ranfinudin, yang ketiga ada Sekar, dan yang terakhir yang keempat ada Salwa. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan perubahan organisasi. Apa sih sebenarnya perubahan organisasi itu? Jadi, perubahan organisasi itu sering disebut dengan istilah senada atau change intervention, yang mana itu adalah membuat inovasi atau merubah sesuatu yang berbeda dari sebelumnya dalam rangka untuk menjadikan perusahaan tersebut menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Dan yang bertugas untuk melakukan inovasi di perusahaan itu adalah seseorang atau kelompok yang bertanggung jawab untuk menentukan prosedur kerja ke depannya bagaimana baiknya, seperti itu. Misalkan dalam suatu perusahaan, kalau dalam suatu perusahaan maka yang bertugas untuk melakukan inovasi guna mengembangkan efektivitas di perusahaan itu adalah manajer, karena manajer memiliki tugas yakni mengarahkan, memimpin, mengoordinir, dan mengembangkan inovasi yang berguna untuk kebaikan dari perusahaan tersebut. Misalkan saya adalah manajer di PT Kereta Api Indonesia. Saya berpikir bagaimana ya inovasi yang tepat yang saya gunakan di perusahaan saya ini. Misalkan saya melakukan inovasi, bagaimana ya kalau misal kita memberikan layanan wifi di setiap gerbong kereta api. Ini akan sangat menguntungkan karena selain kita akan menjadi lebih baik lagi, pelayanan di kereta api akan juga semakin meningkat. Dan diharapkan nanti apa yang menjadi inovasi kita akan berguna bagi masyarakat dan juga berguna bagi perusahaan kami, seperti itu. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai materi pengembangan organisasi. Kalau tadi saya sudah menjelaskan mengenai materi perubahan organisasi, sekarang tidak beda jauh, saya akan menjelaskan mengenai materi pengembangan organisasi. Nah, di slide dijelaskan bahwasanya pengembangan organisasi itu merupakan program yang berusaha meningkatkan efektivitas keorganisasian dengan mengintegrasikan keinginan individu akan pertumbuhan dan perkembangan dengan tujuan keorganisasian. Jadi maksudnya di sini adalah yang menjadi sasaran untuk pengembangan organisasi itu adalah sumber daya manusianya sendiri. Jadi kalau tadi perubahan organisasi itu tentang bagaimana cara kita melakukan inovasi di perusahaannya, kalau pengembangan organisasi itu karyawannya, jadi sumber daya manusianya. Jadi diharapkan setelah kita mampu untuk melakukan inovasi, setelah kita mampu untuk mengembangkan keefektivitasan anggota karyawan di perusahaan, diharapkan akan menjadikan perusahaan yang kita pimpin ini menjadi perusahaan yang maju dan berguna bagi masyarakat nantinya, seperti itu. Kemudian, saat kita sudah melakukan perubahan organisasi, pengembangan organisasi, pastilah kita memiliki alasan mengapa kita kok melakukan pengembangan. Kalau tidak ada alasannya, kan tidak mungkin kita melakukan pengembangan organisasi. Jadi alasan untuk kita melakukan perubahan dan pengembangan organisasi itu yang pertama adalah perubahan adalah pertanda kehidupan. Nah, ini bisa diibaratkan di kehidupan kita. Kalau kita selama hidup ini tidak melakukan perubahan, maka hidup kita akan konstan dan stagnan. Ini sama seperti di perusahaan. Saat perusahaan tidak melakukan sebuah inovasi atau pengembangan, maka perusahaan itu tidak mudah untuk berkembang dan terkenal di masyarakat. Maka dari itu, diperlukan perubahan dalam menjalankan suatu perusahaan. Yang kedua, perubahan memberikan harapan, jelaslah memberikan harapan. Karena kalau kita sudah melakukan perubahan, pasti kita berharap semoga apa yang kita lakukan ini, semoga perubahan apa yang kita lakukan ini akan berguna bagi masyarakat nantinya dan bisa menjadi lebih baik lagi. Yang ketiga, pengembangan merupakan tanggapan atas perubahan. Dan yang keempat, pengembangan merupakan usaha untuk menyesuaikan dengan hal baru. Hal baru apa? Ya, hal baru inovasi yang kita lakukan tadi. Kemudian ada metode. Untuk metode pengembangan ini ada dua. Yang pertama adalah metode pengembangan perilaku dan yang kedua adalah metode pengembangan keterampilan. Untuk yang metode pengembangan perilaku ini misalkan dari jaringan manajerial, latihan kepekaan, dan pembentukan tim.
Kalau yang pembentukan tim ini diharapkan tim ini nanti bisa menjadi sumber daya manusia di perusahaan yang unggul dan bisa bekerja secara efektif dan sehingga bisa melakukan tugasnya dengan baik dan mendukung proses inovasi di perusahaan tersebut. Kalau yang metode pengembangan keterampilan itu misalkan dari on-job training seperti itu. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya Raffinuddin. Silahkan. Selanjutnya, faktor-faktor perkembangan organisasi. Ada 2 faktor, yaitu faktor internal adalah penyebab perubahan yang berasal dari dalam organisasi yang bersangkutan. Problem yang sering timbul berkaitan dengan hubungan sesama anggota organisasi. Biasanya menyangkut masalah komunikasi antar kepentingan masing-masing anggota. Problem antar anggota dibedakan menjadi 2, yaitu problem yang menyangkut hubungan antara atasan dan bawahan, yaitu secara vertikal, dan problem yang menyangkut hubungan sesama anggota yang kedudukannya setingkat atau horizontal. Lalu ada faktor eksternal, adalah penyebab perubahan yang berasal dari luar atau sering disebut lingkungan. Beberapa penyebab perubahan organisasi yang termasuk faktor eksternal adalah perkembangan teknologi, faktor ekonomi, dan peraturan pemerintah. Selanjutnya, ada proses perubahan organisasi. Yang pertama yaitu mengadakan pengkajian. Yang dikaji antara lain adalah politik, teknologi, ekonomi, hukum, sosial budaya, dan sebagainya. Karena perubahan tersebut mempunyai dampak terhadap organisasi. Selanjutnya ada identifikasi. Yang perlu diidentifikasi adalah dampak perubahan-perubahan yang terjadi dalam organisasi. Lalu ada fase menetapkan perubahan. Sebelum langkah-langkah perubahan diambil, pimpinan organisasi harus yakin terlebih dahulu bahwa perubahan memang harus dilakukan. Lalu ada menentukan strategi. Setelah pimpinan yakin, maka selanjutnya harus menyusun strategi yang akan diterapkan. Lalu yang terakhir ada evaluasi, yaitu melakukan penilaian apakah perubahan yang dilakukan berdampak positif atau negatif untuk organisasi. Selanjutnya ada kekuatan dan ketahanan untuk perubahan organisasi. Yang pertama, kekuatan kompetitif. Kompetisi adalah kekuatan untuk merubah. Jika karena suatu organisasi tidak sesuai, kurang, atau melebihi pesaingnya, maka dia tidak akan bisa bertahan dalam kondisi persaingan tersebut. Yang kedua, ada kekuatan ekonomi. Kondisi perekonomian sangat mempengaruhi keadaan suatu organisasi dalam mengambil keputusan untuk mengelola organisasi tersebut agar tetap dalam jalur yang direncanakan atau melakukan perubahan untuk mengimbangi keadaan perekonomian. Lalu selanjutnya ada kekuatan politik. Organisasi harus melihat politik seperti apa yang sedang berjalan dan peluang atau perubahan apa yang perlu dilakukan. Lalu ada kekuatan global. Kekuatan global yang menguasai banyak segi kehidupan memicu munculnya banyak perubahan yang bahkan mungkin menuntut organisasi untuk merombak banyak bagian mulai dari struktur sampai dengan sistemnya. Lalu ada kekuatan demografi dan sosial. Berkaitan dengan kondisi kependudukan, masyarakat, orang per orang, karyawan, atau anggota organisasi yang terkait dengan kondisi sosial. Yang terakhir ada kekuatan etis, yaitu meningkatkan tingkah laku etis anggota organisasi untuk menghadapi pemerintahan yang meningkat, kebutuhan sosial dan politik agar lebih bertanggung jawab dan tingkah laku kerjasama yang jujur. Materi yang selanjutnya yaitu tentang pendekatan perubahan organisasi. Yang pertama, pendekatan struktur, yang kedua pendekatan teknologi, dan yang ketiga adalah pendekatan orang. Kemudian apa sih ciri-ciri pengembangan organisasi itu? Nah, ciri-cirinya sendiri itu ada 6. Yang pertama, strategi yang terencana. Yang kedua, kolaborasi. Yang ketiga, cara yang efektif. Keempat, humanis. Kelima, komitmen. Dan yang keenam, pendekatan ilmiah. Baik, yang G, materi metode pengembangan organisasi. Metode pengembangan organisasi dibagi menjadi 2, yaitu metode pengembangan perilaku dan metode pengembangan keterampilan dan sikap. Metode pengembangan perilaku merupakan metode yang berusaha menyelidiki secara mendalam tentang proses
perilaku kelompok, dan proses perilaku individu. Hal itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Lalu metode pengembangan keterampilan dan sikap adalah suatu program latihan yang dilaksanakan secara terus-menerus dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap para anggota organisasi. Slide selanjutnya yaitu sifat-sifat dasar pengembangan organisasi. Ada 4, yaitu 1. Humanis, 2. Cara yang inovatif, 3. Komitmen, dan yang keempat adalah terencana. Slide selanjutnya, pelaku pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi atau yang disingkat sebagai PO diterapkan kepada 3 jenis manusia, yaitu spesialisasi individu di dalam PO sebagai profesi, orang-orang dari lapangan yang terkait yang telah mencapai sejumlah kompetensi di dalam PO, dan para manajer yang memiliki keahlian PO yang diperlukan untuk perubahan dan mengembangkan organisasi atau departemen mereka. Saya Raffi Ahmad, pamit undur diri. Dadah. Saya Yuni Sara, pamit undur diri. Dadah, stay safe and keep healthy. See you guys. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila kelompok kami ada salah, mohon dimaafkan. Dan apabila ada pertanyaan, silakan ditulis melalui grup WhatsApp ataupun komen di bawah. Saya Aisyah, Dan saya Isyana, teman saya Raffi Ahmad. dan teman saya Yuni Sara. Kami undur diri dulu. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.